Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya lur. Di kesempatan video kali ini Griyo Android akan sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk teman-temanku, sedulurku yang sudah mendukung channel Griyo Android. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para membership yang sudah bergabung, sudah mau join di YouTube Griyo Android. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mendukung, sudah mensupport channel Griyo Android. Dan bagi teman-teman yang belum join, belum bergabung di channel membership, tentunya nanti akan banyak sekali manfaat, baik itu hardware, software, terutama di seputaran CPU, RAM, UFS yang selalu akan kita update, baik itu materi software ataupun hardware ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa join, bisa bergabung untuk mendapatkan video-video terupdate dari Griyo Android. Di tangan saya ada handphone Samsung A51. Ini sudah menggunakan IC UFS ya lur. Ini HP counter ya, kiriman teknisi. Di situ terkena akun FRP ya. FRP itu handphone dilakukan hard reset, tentunya nanti akan terkunci pada akunnya ya. Ini biasanya security yang diberikan dari pihak vendor untuk mengunci ketika handphone ini dilakukan factory reset atau setelan ulang pabrik ya. Sudah dilakukan senam jari, ternyata tidak membuahkan hasil. Menghubungi jasa remote, ternyata ya biayanya, budgetnya lumayan ya. Akhirnya ya coba dengan metode yang nanti teman-teman bisa ikuti, bagaimana cara eksekusi menggunakan ISP ya. ISP menggunakan ECG Tag Plus untuk menghapus kunci pada FRP. Oke lur, bagaimana nanti keselanjutannya disimak terus, jangan di skip videonya agar tidak salah langkah ya. Jadi kita lakukan ISP, nanti kita bongkar dulu ya. Pembongkarannya tidak perlu saya video, tidak apa-apa ya lur ya. Nah, biar menyingkat waktu ya. Selalu pantengi channel Griyo Android, videonya jangan di skip. Dan bagi teman-temanku yang belum bergabung di membership, silahkan bergabung di membership. Tentunya nanti akan mendapatkan materi-materi seputar CPU, RAM, UFS, baik itu software ataupun hardware. Simak terus channelnya Griyo Android. Kita lanjut, kita bongkar, kita eksekusi ya lur ya. Videonya jangan di skip.
Sekarang kita konekin ya lur ya. Jadi untuk pengkoneksiannya teman-teman harus pakai BGA 254 ya, kayak ini ya, yang ada ISP nya, jadi jangan salah. Kemudian untuk VCC nya pakai kabel USB seperti ini ya, dicolok. Nah, oke, kameranya saya gedein dulu ya sampai nanti terbaca Exynos. Kameranya saya gedein dulu. Seperti ini ya, kelihatan ya. Kemudian untuk pilihan koneksinya yang di sini ini jangan dipilih soket karena menggunakan ISP. Kalau soketnya merah berarti teman-teman harus pakai soket yang kalau pakai soket yang merah berarti pilihan dikoneksinya pilih yang soket. Kalau soket hitam dikoneksi ini pilih yang ISP. Jadi ini kita pilih ISP. Kemudian kita lakukan identifikasi. Kalau seperti ini kemungkinan portnya kesenggol, jadi cukup dicabut kemudian dipasang lagi ya. Kemudian kita lakukan identifikasi. Ini kebaca versi Androidnya 13, kemudian produknya punyanya Samsung A51 ya, di sini ya, kebaca ya. Jadi untuk menghapus FRP teman-teman pindah ke partisi. Di bagian partisi ini, di sini ada yang namanya persisten ini ya. Ini adalah partisi penyimpan FRP, besarnya 512 KB. Ini ya. Ini cukup teman-teman lakukan erase. Boleh dari sini flasher erase. Kalau di sini tidak jalan bisa pakai yang tabel yang atas ini. Nih, kemudian pilih flasher, kemudian erase selected di sini. Ini tandanya tidak jalan, berarti kita pakai yang tombol yang atas seperti ini ya. Klik erase. Ditunggu sampai selesai, kalibrasi selesai ya. Ini sudah terhapus ya, tulisannya seperti ini, erase UFS 0 di bagian alamat 13760000 di bagian persisten ini ya, yang ini ya, 13760000. Ini ya, kelihatan ya. Kalau sudah di erase ya tinggal kita identifikasi, kemudian kita lepas jumperannya dan kita nyalakan. Bagi teman-temanku yang belum like, comment, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum join ke membership, silahkan gabung. Tentunya nanti banyak sekali update-update tentang perbaikan CPU RAM UFS, baik itu software ataupun hardware ya. Murah ya lur ya, cukup 19.000 saja untuk menjadi membership. Ini sudah selesai ya, kita buka, kemudian kita lepas dulu kabelnya. Kalau saya lebih seneng dipotong ISP nya seperti ini, karena nanti kalau misalnya ada kendala-kendala ya cukup di jumper ulang yang ke PCB seperti ini ya. Aduh, kita tes dulu ya. Kita nyalakan dulu.
ini LCD aslinya LCD gantian, jadi ini saya pakai LCD pinjaman lur. Ini baterainya agak sewak, tadi tak tes. Jadi jumperan masih ya, jadi hati-hati kalau nyalakan posisi masih ada jumperan ya teman-teman, jangan sampai kena grounding. Jadi seperti ini, nanti tinggal di nek saja. Ini ya, tinggal dimulai, lanjut, berikutnya kita tunggu ya sampai selesai ya. Jadi untuk perbaikan UFS sendiri ini berbeda dengan MMC lur, jadi harus hati-hati ya. Kalau misalnya menghapus partisi yang tidak sesuai, ya tentunya beresiko handphonenya jadi break, handphonenya bisa deadboot. Jadi hati-hati kalau menggunakan ECG Tactile ya, harus dipahami. Ini aplikasi kita pilih jangan salin saja, sini ya. Kita tunggu sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa ya lur, selalu dukung channel Grio Android. Nah ini tandanya sudah hilang FRP nya lur. Ini sudah ada tulisan lewati, kelihatan ya. Nah, sudah ada tulisan lewati ya. Ini buat akun lewati selanjutnya ya, kita pilih lewati saja, lewati. Untuk teman-temanku, untuk video Grio Android ini resolusinya sudah FHD ya, jadi kalau gambarnya burik, untuk settingan-settingan di quality pada YouTube-nya teman-teman silahkan dirubah ke settingan 1080, minimal 720 ya, jangan disetting di 480, nanti gambarnya burik. Dan direkomendasikan untuk konten-kontennya dilihat menggunakan PC atau laptop. Oke lur, bisa difahami ya. Ini tandanya sudah oke, tinggal kita nek saja sampai finish ya. Jadi cukup gampang sekali untuk menghapus FRP menggunakan ECG Tactile Plus. Jadi teman-teman yang belum beli silahkan berinvestasi alat UFS ya. Nah di sini ini tandanya sudah oke ya. Harganya sekarang sepertinya naik lur. Kemarin saya lihat di marketplace itu sudah mendekati angka 10, 9 lebih ya, mendekati angka 10. Ini sudah oke lur, FRP nya sudah hilang, emailnya juga sudah oke, siap. Sudah solved. Bagi teman-temanku, sedulurku yang belum join di membership, silahkan join di grup membership. Biaya cukup murah, 19.000, sudah bisa selalu mendapatkan update-update seputar CPU RAM UFS ya. Tinggal klik gabung. Oke lur, sekiranya saya cukupkan sekian ya. Untuk video selanjutnya kita ulas lagi tentang CPU RAM UFS. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.